Pemirsa, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang masih terendam oleh banjir pasang air laut. Ya, pemirsa, namun sejumlah pekerja nekat menerobos banjir untuk mengambil kendaraan mereka yang terjebak. Ya, pemirsa, selain harus masuk kerja, sejumlah pekerja di Pelabuhan Tanjung Emas nekat mengambil sepeda motor mereka. Akses keluar masuk ke kawasan pelabuhan terkendala karena masih tingginya air banjir. Sebagian pekerja ada yang memanfaatkan menumpang truk yang akan masuk ke dalam area pelabuhan. Selain mengganggu aktivitas pekerjaan di pelabuhan, banjir rob juga mengganggu calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan kapal. Calon penumpang yang akan menuju Pulau Kalimantan bahkan harus membatalkan perjalanan. Motor. Kenapa? Ada ini kenapa kok harus diambil sekarang? Katanya nanti jam 10 itu, Pak. Naik lagi airnya. Oh, ada infonya dari mana itu? Dari apa yang mau main tambak lorok sini udah dikabar-kabarin nanti jam 10 naik lagi. Jadi harus diambil sekarang ya? Ya, kalau enggak kan nanti malah terpendam lama di sana kan kena air laut kan itu, Pak. Di dalam kondisinya seperti apa ya? Segadai, Pak, segadapi, Pak. Pada kawasan Berikat Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ini terjadi sejak hari Senin sore. Banjir ini merupakan banjir yang tertinggi sejak sepekan terakhir karena adanya tanggul yang jebol. Akibat banjir, aktivitas pekerjaan di Pelabuhan Tanjung Emas lumpuh. Ribuan buruh pun dipulangkan lebih awal. Bahkan sejumlah kendaraan yang terjebak banjir terpaksa ditinggal oleh pemiliknya. Di Pekalongan, Jawa Tengah, ratusan rumah terendam oleh banjir setinggi 30 cm. Ya, pemirsa, banjir kali ini akibat air laut pasang sudah berlangsung selama 1 minggu. Air laut pasang atau rob masuk ke daratan. Derasnya air laut yang naik ke daratan melalui aliran-aliran sungai menyebabkan ratusan rumah di beberapa kelurahan pesisir terendam banjir. Beberapa kelurahan yang terdampak diantaranya Kelurahan Panjang Baru, Panjang Wetan, Kerapiak, Selamaran, dan Degayu. Sejumlah ruas jalan protokol di dalam kota terendam dengan ketinggian mencapai 30 cm. Akibatnya para pengguna jalan yang menggunakan sepeda motor mogok. Biasanya surut, Pasang lagi besoknya gitu. Ketinggiannya sampai berapa, Mas? Ya segini sekitar 30-an. 30-an cm. 30-an cm. Ini udah berapa lama ini? Ya ini. Baru 3 harian nih. Banjirop sudah terjadi selama sepekan terakhir, namun kondisi terparah berlangsung selama 2 hari terakhir. Sejak kapan Pak ini, Pak? Ya sejak 2 hari sih. Sejak 2 hari ini? Parah kayak gini. Oh, tapi parah apa 2 hari ini? Ini Jam berapa ini air datang tadi? Ini sekitar jam 2-an. Ini banjir apa ya? Banjirop ya. Banjir. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah agar banjirop cepat surut. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini seperti apa penanganan banjir rob yang terjadi di Semarang dan sejumlah wilayah di Jawa Tengah, kita telah bergabung pemirsa dengan Gubernur Jawa Tengah, ada Bapak Ganjar Pranowo. Halo, selamat siang Pak Ganjar. Ya, selamat siang. Ya, Pak Ganjar, sejauh ini seperti apa Pak penanganan banjir rob di Semarang, Pak? Ya, tadi barusan saya ngecek ke Pelabuhan Tanjung Mas dan ada 2 titik yang menjadi perhatian kita. BPWS, pemerintah kota dan pemerintah provinsi sedang turun. Hari ini ada di lapangan. Satu, ada tanggul yang jebol yang rasanya tadi pemberitaannya sudah kelihatan ya, masuk di pabrik-pabrik. Dan yang kedua ada 1 titik yang rasanya kita agak tidak tepat menempatkan sandbag yang ada di sana, dan tadi sudah saya tinjau dan saya minta sebelum jam 1 ini sudah ditutup karena sebenarnya jaraknya sangat pendek dan materialnya sudah ada. Jadi kita coba tangani di pusatnya, tapi memang pada siang hari ini dimungkinkan masih akan ada terjadi air pasang yang cukup tinggi. Makanya sekarang kita cepet-cepetan untuk bisa melaksanakan perbaikan darurat di 2 titik yang kemarin jebol itu, begitu. Oke Bapak, ini koordinasi dengan pihak BMKG sejauh ini seperti apa Bapak agar antisipasi tidak terulang kembali? Oh enggak, kalau ini masih akan terulang. Bukan tidak bisa terulang, ini masih akan terulang sebelum seluruh pekerjaan itu beres.
ada yang Tanggul di Pekalongan, tadi juga ada yang di Pati, ada yang di Demak, ada yang di kota. Sehingga saya minta untuk ada patroli pengecekan beberapa potensi tanggul yang bisa jebol. Itu sebenarnya tindakan yang akan dilakukan. Karena sebenarnya pada bulan-bulan tertentu permukaan air laut memang meningkat cukup tinggi. Maka per hari ini BMKG juga sudah komunikasi dengan saya, dimungkinkan nanti sampai dengan jam 4 juga masih akan terjadi peningkatan. Tapi kita tidak tahu seberapa tingginya. Jam-jam ini sudah mulai terangkat naik. Nah, kenapa tadi saya minta beberapa titik tanggul yang jebol itu segera dilakukan tindakan darurat bersama dengan BPWS, Pemkot, dan kemudian pemerintah provinsi sebelum jam 1 saya minta tadi. Oke, sebelum jam 1 agar kita jauh bisa lebih cepat. Gitu. Oke, sejauh ini totalnya ada berapa wilayah Pak yang terkena banjir, yang terdampak? Ya, kalau kita melihat di Pati ada, terus kemudian di Kota Pekalongan, lalu di Kabupaten Demak dan di Kota Semarang. Yang Kota Semarang ini dengan Kabupaten Demak memang pas perbatasan, tapi ya hari ini memang agak sedikit terganggu transportasi menuju ke pelabuhan. Tadi sih sudah surut dan mobil saya double cabin ya, bisa masuk, bisa menerobos banjir, maka saya bisa melihat titik yang ada di tengah tadi. Ya, Pak Ganjar, kami juga mendapatkan informasi ini beberapa buruh pabrik ini saat ini sedang mengevakuasi kendaraan mereka terjebak banjir. Ini mengingat cukup berbahaya, Pak Ganjar. Imbauan Pak Ganjar seperti apa, Pak Ganjar? Ya sebaiknya bisa diliburkan dulu, ya. Terus kemudian dievakuasi tadi dengan Basarnas juga sampai dengan jam 1 dini hari mengevakuasi. Saya tanya kepada warga di sekitar pelabuhan tadi juga saya tanya. Tadi malam jam 9 sudah surut Pak, begitu. Hari ini tadi saya masuk ke beberapa wilayah udah kering. Pabrik ini masih terancam Mas. Kenapa? Karena yang tanggul jebol itu kira-kira sekitar 20 meteran, itu belum ada tindakan. Maka saya minta hari ini dilakukan tindakan pencegahan. Jadi kita mesti berlari lagi dengan kondisi kemungkinan naiknya permukaan air laut pada jam-jam ini yang sudah merangkak, yang diperkirakan nanti jam 4 mungkin ya masih akan ada potensi seperti kemarin. Kalau dari Pak Ganjar sendiri, target rampungnya penanganan ini kira-kira akan memakan waktu berapa lama, Pak? Oh, tahunan, Mbak. Ini bukan cerita pekerjaan yang 2 bulan, 3 bulan ya, ini tahunan. Maka kenapa kemudian ada sekarang Demak kita bikin tol itu terus kemudian melambung ke laut, itu sebenarnya untuk mengamankan sebagian. Jadi sebenarnya di coastal area ada beberapa yang memang kondisinya relatif parah. Demak itu cukup parah, Sayung itu cukup parah. Maka regulasinya kita atur agak ketat. Teman-teman di kabupaten kota juga sudah membuat aturan untuk mengurangi pengambilan air tanah. Tapi sayang memang masivitas pembangunan di sana masih cukup tinggi. Maka ini mesti dikontrol ya. Jadi ini butuh waktu yang cukup panjang ya. Ada 2 hal. Satu, apakah kita akan melakukan dengan rekayasa sivil ya, membuat tanggul dan seterusnya. Yang kedua, mengembalikan pada fungsi-fungsi yang lebih alami begitu. Umpama kita bekerja sama dengan Belanda itu membuat penanaman mangrove di sekitarnya dan kemudian mengontrol masyarakat. Yang sudah parah sih menurut saya mesti dipindahkan gitu. Bapak, infonya akibat banjirop ini beberapa tanggul di sana mengalami jebol, Pak. Benar demikian, Bapak? Ya kan tadi sudah saya jelaskan, beberapanya 2 titik yang saya jelaskan secara khusus tadi. Proses perbaikannya targetnya kira-kira kapan Bapak tanggul jebol ini Bapak untuk diperbaiki? Oh ya, tadi juga saya sudah jelaskan, sorry harus saya ulang lagi ya. Jadi 2 tanggul tadi, 1 karena limpasan, 2 sebenarnya tanggulnya kecil. Terus yang jebol agak gede itu sebenarnya yang lebar 20 meteran tadi itu, dan itu ada di sebelah Tambak Lorot, dan itu memang yang melimpas ke pabrik tadi itu. Ya. Itu yang hari ini kita minta untuk secepatnya, saya minta sebelum jam 4 untuk yang 20 meter ini, tapi yang kecil tadi saya minta sebelum jam 1 itu. Ya, Pak Ganjar tadi kan sempat disampaikan juga bahwa ada banyak buruh begitu ya Pak, atau masyarakat yang stuck di lokasi, dan kemudian bagaimana untuk distribusi bantuannya sendiri Pak, dan juga evakuasi warga yang terkena banjirop ini sendiri Pak? Ya, saya kira kalau warga mengevakuasi sendiri ya, tapi ada beberapa yang membutuhkan pertolongan.
kemarin sudah ada juga yang menyampaikan ke saya, sehingga saya minta posko-posko sekarang disiapkan. Dan alhamdulillah Pak Wali Kota Semarang udah bekerja, poskonya dibuat, dapur umum, kesehatan, ya TNI Polri tadi saya lihat juga udah turun, BPBD kita saya minta untuk semuanya bekerja dan berkoordinasi dengan kabupaten kota di sekitarnya. Ada juga yang di Demak tadi, yang saya kemarin juga komunikasi dengan Bupati, agar tim rescue-nya semua mesti ada di posko masing-masing ya, standby. Tinggal disiapkan aja untuk 24 jam itu manajemen personilnya yang ada, termasuk yang ada di Pati dan Kota Pekalongan. Oke, baik. Ya, baik, terima kasih sekali Pak Ganjar untuk waktunya. Mudah-mudahan semua proses penanganan dan juga evakuasi dapat berjalan dengan lancar. Selamat bertugas, beraktivitas, dan salam sehat Pak Ganjar. Ya pemirsa, sementara itu pemirsa 3 kecamatan di Kendal, Jawa Tengah juga dilanda banjir rob setinggi 1 meter. Sejumlah lansia dan warga yang sakit pemirsa dievakuasi dari lokasi banjir. Petugas mengevakuasi lansia yang terjebak banjir air pasang di Desa Mojorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Dengan perahu karet, tim SAR BPBD dan warga mendatangi rumah-rumah warga. Lansia dan warga yang sakit menjadi prioritas tim SAR untuk mengevakuasi dan diungsikan ke masjid dan musola serta rumah kerabat yang tidak terendam banjir rob. Sementara sebagian warga bertahan di rumah untuk menjaga barang berharga. Ini paling parah tuh gimana Pak Haji? Paling parah sekarang ini Pak. Sampai berapa ketinggiannya? 1 meter ada Pak? Oh ada ini. Ada ya? Yang paling kontrol lebih parah lagi. Lebih parah lagi ya? 1 meter lebih ketinggiannya. Berarti warga mulai ngungsi atau gimana Pak? Iya, ini sudah dievakuasi. Data dari BPBD Kendal, banjirop merupakan gejala alam dan merata di sepanjang pesisir Pantura Pulau Jawa. Warga diminta tetap waspada karena gelombang tinggi terjadi pada 23 hingga 24 Mei 2022. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain di Kendal pemirsa, Semarang juga mengalami banjirop dan kami akan memantau kondisi terkini terkait banjirop bersama rekan Doni Mahendra di sana. Halo, selamat siang rekan Doni. Doni, sejauh ini bagaimana penanganan banjirop saat ini? Baik, Pram dan Anggi. Kondisi banjirop yang ada di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang saat ini kondisinya semakin meninggi. Itu terbukti waktu saya melakukan perjalanan kemari tadi. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang semua pagi tadi saya berada di sini. Dan itu yang menjadi alasan para buruh untuk mengambil sepeda motornya yang sejak kemarin terparkir di tempat ini. Dan proses itu saat ini masih terjadi, masih banyak buruh yang berusaha mengambil sepeda motornya. Meskipun dalam kondisi mogok, mereka terpaksa harus menuntunnya hingga ke depan di gerbang pelabuhan ini. Di mana banjir ini ternyata juga semakin melebar. Tadi belum memasuki Jalan Ronggowarsito pagi tadi, belum terjadi ada sedikit penugaran. Ternyata sekarang siang ini kondisinya semakin melebar dan masuk ke Jalan Ronggowarsito kembali. Begitu, Pram, Anggi. Ya, sejauh ini seperti apa kondisi warga di sana dan kemudian apakah bantuan logistik dari pemerintah setempat sudah disalurkan? Kondisinya saat ini memang belum masuk ke permukiman di saat ini ya, belum masuk ke permukiman di wilayah di sini yaitu di daerah Kebonharjo. Memang air belum masuk ke situ. Tetapi dimungkinkan seperti kejadian kemarin sore, air baru masuk sekitar sore hingga petang dan memasuki permukiman dengan ketinggian 10 hingga 15 cm. Dan untuk bantuannya sendiri seperti yang disampaikan oleh Pak Ganjar kemarin, memang harus disiapkan yaitu posko ataupun dapur umum untuk membantu warga bila ada yang terdampak. Demikian Anggi. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Doni Mahendra langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan Doni. Ya pemirsa, tidak hanya di Jawa Tengah, gelombang tinggi laut juga melanda pesisir utara Jawa Timur. Ya, di Tuban ombak setinggi 3 meter terus menerjang pemukiman nelayan di 5 kecamatan. Ombak setinggi 3 meter terus menerjang pemukiman nelayan di Kelurahan Sidomulyo, Tuban, Jawa Timur pagi tadi. Selain menerjang pemukiman, gelombang tinggi juga menyebabkan banjirop setinggi 30 cm.
Cuaca buruk dan gelombang laut tinggi sudah melanda pesisir utara Tuban dalam 5 hari ini. Namun air sampai naik ke permukiman warga baru terjadi dalam 2 hari terakhir. Hal serupa juga terjadi merata di 5 kecamatan, mulai Kecamatan Bancar, Tambak Boyo, Jenu, Tuban Kota, dan Kecamatan Palang. Pemirsa, kasus pemerkosaan yang menimpa anak di bawah umur di Sragen, Jawa Tengah belum ada kejelasan. Ya, pemirsa, malah pihak keluarga mendapatkan intimidasi dan juga ancaman. Pemirsa, korban berinisial W diduga diperkosa oleh S, terduga pelaku yang merupakan tetangga dan juga sekaligus pelatih salah satu perguruan silat yang ada di Sragen. Ayah korban mengaku sejak melapor ke pihak kepolisian dalam 2 tahun ini sering mendapat intimidasi maupun ancaman dari orang tak dikenal dengan maksud meminta agar keluarga korban menutup kasus ini. Korban W hingga saat ini diketahui masih ketakutan jika bertemu dengan terduga pelaku yang masih bebas. Kapolres Sragen AKBP Peter Yanotama membantah bahwa kasus yang sudah 2 tahun tanpa kejelasan ini dianggap sebagai kasus yang mangkrak. AKBP Peter menyatakan sudah memeriksa 16 saksi sejauh ini, termasuk saksi korban dan terlapor, dan mengakui ada sejumlah kendala dalam pemeriksaan. Tidak betul kalau memang ada informasi di luar bahwa perkara ini tidak jalan, kemudian perkara ini mangkrak, perkara ini didiamkan. Tidak betul. Saya menyaksikan betul bagaimana rekan-rekan penyidik bekerja siang dan malam untuk itu. Karena memang saya mendampingi terus, kemudian saya ajak mereka untuk gelar perkara untuk membahas detail satu persatu. Pada saat kejadian, kemudian dilaporkan, itu kurang lebih waktunya hampir 1 bulan atau 1 bulan lewat. Sehingga memang kesulitan bagi kita untuk bisa mendapatkan bukti otentik dari hasil terjadinya tindak pidana yang dimaksudkan. Pemirsa, polisi menangkap residivis pedofil di Ciamis, Jawa Barat. Pelaku memperdaya 2 remaja yang tengah bermain di alun-alun kota Ciamis. Zulkarnain alias Ijul, warga kecamatan Sadanyana, Ciamis ini harus kembali berurusan dengan pihak berwajib. Ia ditangkap karena mencabuli 2 anak laki-laki berusia 14 tahun. Peristiwa ini bermula saat kedua korban berinisial R dan E tengah bermain di alun-alun kota Ciamis. Pelaku kemudian menghampiri korban dan menawari kopi. Setelah itu, pelaku membujuk kedua korban untuk ikut ke penginapan dengan alasan ingin mengambil barang. Di dalam penginapan, pelaku mengancam kedua korban. Lalu ia melampiaskan hasrat seksual menyimpangnya. Menjelang pagi, salah satu korban berhasil melarikan diri melalui atap kamar mandi dan meminta pertolongan warga. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku adalah residivis kasus pencabulan yang pernah beraksi pada tahun 2005 silam. Pada saat itu, atas perbuatannya ia mendekam di penjara selama 6 tahun. Kini Satreskrim Polres Ciamis masih memeriksa dan menyelidiki lebih lanjut terkait kasus ini. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim Ainis melaporkan. Dan pemirsa, pelaku saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Lantas sudah sampai mana tahap penyelidikan dan seperti apa kondisi korban saat ini? Kita akan berbincang bersama Ibtu Magdalena, Kasih Humas Polres Ciamis. Selamat siang, Ibu. Sejauh ini sudah sejauh mana tahap pemeriksaan terhadap pelaku? Selamat siang kembali, Mbak. Perlu kami jelaskan bahwa perkembangan kasus tersebut kita sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap korban, kemudian terhadap saksi-saksi, yaitu pelapor, kemudian korban, kemudian yang penjaga penginapan, kemudian warga di sekitar. Ya, Ibu Magdalena, ini modus pelaku sehingga anak-anak mau dibawa ke penginapan, ini apa, Ibu? Jadi memang si pelaku ini mengincarnya anak-anak yang di bawah umur. Jadi mereka diajak ke penginapan, kemudian yang pertama kan mereka dimintain bantuan untuk mengambil barang yang ada di tempat yang dituju. Nah, ternyata di penginapan mereka akhirnya diajak ke penginapan tersebut. Mereka di sana juga pada saat
malam hari mau tidur mereka diancam untuk buka baju. Kemudian setelah buka baju, mereka terjadilah pencabulan di situ. Ya, dari informasi yang kami terima bahwa pelaku sempat terjerat kasus yang sama di tahun 2015. Pada saat itu, apakah pelaku juga sempat diadukan kepada pihak kepolisian dan kenapa baru saat ini Ibu diangkat kembali? Karena saat ini si pelaku tuh melakukan tindak pidana yang itu lagi, yaitu pencabulan. Yang pertama waktu itu tahun 2005-2006 sudah diproses dengan kasus yang sama, dengan ancaman vonis hukuman 6 tahun 3 bulan. Setelah keluar, melakukan lagi. Oke Ibu, di tahun 2022 ini sepanjang tahun 2015 ke 2022 total korban diperkirakan akan bertambah atau tidak Ibu? Untuk saat ini kita baru menerima 1 laporan. Oke. Dan untuk kondisi korban saat ini Ibu seperti apa? Masih merasa trauma dia. Tapi kita juga sudah melakukan trauma healing. Tinggal menunggu hasil dari kegiatan trauma healing itu. Oke, berarti proses pendampingan sedang diberikan kepada korban. Kemudian untuk pasal yang akan dijatuhkan kepada pelaku? Untuk pasal yang akan dikenakan yaitu pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Ibu mungkin bisa memberikan imbauan kepada pemirsa atau terduga korban pencabulan atau pemerkosaan agar segera melapor. Apa yang harus dilakukan Ibu? Jadi gini, yang pertama kita menghimbau kepada masyarakat hati-hati terhadap orang yang tidak kita kenal. Kemudian untuk orang tua juga harus menjaga. Kemudian jangan sampai kita tidak tahu, dan intinya kita harus mengawasi semua kegiatan anak-anak kita yang berada di luar. Apabila terjadi kasus seperti ini, harus segera dilaporkan atau orang tua melaporkan ke kepolisian yang terdekat. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibtu Magdalena selaku Kasih Humas Polres Ciamis. Semoga kita berharap juga tidak ada korban yang bertambah atas kejadian ini. Terima kasih banyak Ibu Magdalena. Ya pemirsa, seorang pria warga desa Pule, Jepara, Jawa Tengah tega mencabuli anak tirinya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Aksi pencabulan dilakukan tersangka karena pengaruh obat dan tontonan film porno. Seorang ayah warga desa Pule, Jepara, Jawa Tengah terpaksa berurusan dengan polisi. Pria 25 tahun ini tega mencabuli anak 11 tahun, pelajar sekolah dasar, yang bukan lain adalah anak tirinya. Pencabulan terungkap setelah ibu korban memergoki ulah bejat pelaku. Bahkan setelah ditanyai sang ibu, sebelumnya korban mengaku juga pernah diperkosa sang ayah tiri. Sontak ibu korban marah-marah kepada tersangka dan menanyakan apakah pernah berbuat lebih dari itu. Ternyata korban mengakui bahwa pernah pada tanggal 19 Maret 2022 tersangka melakukan persetubuhan anak di bawah terhadap korban. Benar saja, hasil pemeriksaan pelaku sudah 2 kali memperkosa korban. Pencabulan dilakukan karena pengaruh obat penenang dan usai menonton film porno. Karena habis lihat film, terus habis minum film. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan.